Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas cara pembuatan Bismillahirrahmanirrahim, dua kalimat yang berbeda dengan susunan yang berbeda. Satu, Bismillah yang dipanjangkan, yang kedua dengan posisi nun yang dipendekkan. Untuk selanjutnya, silahkan simak video berikut ini. Untuk selanjutnya, kita akan membahas cara pembuatan Bismillahirrahmanirrahim secara rinci per kata. Silakan lihat bentuk ba. Untuk ba ini tingginya, nah ini kalau alif, kalau ini alif, tingginya dia kurang lebih 2/3 dari alif. Karena apa? Karena kalau terlalu tinggi, nah dia bukan lagi menjadi ba, tapi menjadi lam. Misalkan lam ro. Makanya ini dilihat dari tingginya itu hanya kurang lebih segini, 2/3 saja. Nah, selanjutnya kita lihat ke sudut ini. Cara pembuatannya, dia naik satu, naik. Oke, kita lanjut ke sin. Untuk pembuatan sin, rumus sin itu sudut melengkung lurus. Jadi ketika digabungkan, sudut melengkung lurus. Coba perhatikan antara gigi yang pertama dengan gigi sin yang kedua ini terlihat beda. Satu dari bentuknya, yang kedua ukurannya. Dari bentuknya sudut melengkung. Dari ukurannya, ya kalau diperkirakan, misalkan kalau ini ukuran 1, nah yang ini 1,5. Selanjutnya kita tarik. Ini naik sebelum ke mim, langsung naik. Selanjutnya kita ke lafdzul jalalah.
dulu. Nah, untuk lafdzul jalalah ini dia punya rumusan tersendiri, di mana lam pada lafdzul jalalah ini ukurannya tidak setinggi lam pada umumnya. Karena apa? Kalau lam pada umumnya itu tingginya setinggi alif. Kalau dalam kaligrafi yang menggunakan titik, dia menggunakannya 5 titik. Sementara kalau di sini ini kan ukuran titik ini diperkirakan setinggi ini saja. Dari garis atas sampai garis bawah. Untuk pembahasan titik ini sudah kita pelajari pada pertemuan pertama. Jadi gampang saja untuk ukurannya. Untuk ukuran lam yang ini, lam yang pertama dan lam yang kedua, ini sama dengan ba yang ini. Untuk kemiringan dari lam itu sendiri, untuk lam yang pertama dia lebih miring dari lam pada umumnya. Kalau lam pada umumnya ini segini. Ini ukuran kemiringannya. Sementara dia lebih miring. Ini melengkung. Kalau dilihat dari sini, begitu. Lanjut ke Ar-Rahman. Untuk alif ini full dari atas sampai bawah. Begitu pula lam. Di sini pakai tarwis. Untuk pelajaran tarwis itu sudah pada pertemuan pertama. Untuk lam dari atas sampai bawah. Sekarang ke ro. Untuk pembuatan huruf ro yang diambil hanya bagian bawahnya saja. Huruf ro kan seperti ini. Dia punya dua bagian atas dan bagian bawah. Jadi untuk pembuatan ro itu tidak seperti ini, melainkan ini dibuang dan diposisikan mundur sedikit ke belakang. Jadi seperti ini. Mundur sedikit ke sini. Begitu. Kasih harokat dulu. Untuk harokatnya di sini. Selanjutnya ha ar-Rahman. Untuk pembuatan ha pada Ar-Rahman ini beda dengan ha ar-Rahim. Untuk ha ar-Rahman, ini ekor atau paruh ya, paruh ini dia menghadap ke bawah karena menghadapi huruf mim. Sementara untuk ha ar-Rahim dia menghadap ke samping. Ini tingginya dari atas sampai bawah, menghadap ke samping. Usahakan untuk pembuatan nun ini ujungnya tepat berada di bawah mim.
Selanjutnya kita akan mengupas. Nah, untuk nun ini ada perbedaan antara pembuatan nun yang panjang dengan nun yang pendek. Ciri-cirinya, untuk nun panjang yang ditarik panjang ini, maka awalnya ini pendek. Sementara kalau nun yang pendek, nah maka ini sedikit lebih tinggi daripada ini. Ini cuma segini, tuh segini. Nah, jadi terlihat ini pendek, ini sedikit lebih panjang. Untuk ekornya tepat di bawah mim. Kita lanjut, kasih harokat. Nah, untuk panjang iya itu sendiri ini menyesuaikan dengan panjangnya huruf nun. Pertanyaannya, ini apakah menulis huruf nun dulu atau selesaikan ar-rahim dulu? Nah, itu bebas saja. Mau selesaikan nun sini dulu, lanjut ke alif, ar-rahim, atau ini simpan di sini dulu baru ke ar-rahim. Nah, itu terserah. Yang penting untuk ukuran panjangnya nun ini usahakan tepat di bawah mim. Kalau tadi kan pembuatannya nun dulu, nah baru menyelesaikan yang atas. Nah, kita coba metode yang kedua, yaitu selesaikan dulu baru nunnya mengikuti. Yang tarikan panjang, mimnya di sini. Nah, ini dari sini kita harus bisa memperkirakan bagaimana supaya nanti akhirnya di sini. Nah, gitu. Kasih titik dulu. Nah, begitu. Untuk selanjutnya kita akan membahas bismillah yang pendek. Pada bismillah yang pendek, selanjutnya kita akan membahas bismillah yang huruf sinnya, huruf nunnya, dan huruf iyanya tidak ditarik panjang. Jadi menggunakan huruf pendek semua. Jika mau menggunakan huruf-huruf ini, nah tadi kan gigi sin itu sudut, melengkung, lurus. Nah, kalau untuk huruf ini, baknya seperti biasa, seperti yang tadi, ini melengkung, tingginya tidak setinggi alif, sedikit lebih pendek. Nah, ketika sampai sin sini, dia ngambilnya enggak dari sini, tapi langsung sedikit naik ke atas. Baru seperti ini. Sambung ke mim, mim tunggal. Nah, mim tunggal, mim yang seperti ini. Nah, ininya untuk ekor mim yang ini diambil dari huruf alif. Miringnya
dan tingginya pun kurang lebih sama. Untuk pembuatan alif dan lafdzul jalalah ini ada sedikit perbedaan dengan huruf yang ini. Pada bismillah yang ditarik panjang ini, posisi alif itu disimpan tepat di atas mim, sehingga alif harus sedikit naik ke atas. Nah, sementara ini normal seperti biasa, alif berada di posisinya, yaitu dari garis atas sampai bawah, tidak menembus ke atas. Untuk lafdzul jalalahnya sama, tidak ada perbedaan. Tasdid. Selanjutnya kita ke Ar-Rahman. Bentuk haknya masih sama seperti yang tadi. Mimnya juga sama, hanya perbedaannya saja pada huruf nun. Seperti yang tadi sudah dikatakan, bahwa ketika nun ditarik panjang, maka awalnya pendek. Dan untuk nun yang tidak ditarik panjang, artinya nun pendek, maka ininya tinggi. Mulainya dia lebih tinggi dari nun yang ini. Ke bawah. Nah, untuk nun yang ini, coba perhatikan cara pembuatannya. Sebelah sini kita perbesar. Ini sedikit agak miring. Turun, naik. Di sini itu terlihat sudut. Awalnya miring, di sini sudut, lanjutnya turun. Nah, di sini baru melengkung. Nah, menghadap ke sini. Kalau titik di sini, nah, kurang lebih seperti itu. Tepat di atas H, Ar-Rahman. Nah, kalau yang ini, untuk bismillah yang seperti ini, huruf alif yang ada di atas nun. Kalau bismillah yang ini, alif yang ini di atas mim. Tapi ketika alif ini posisinya di atas nun, maka tidak ditinggikan sebagaimana yang alif yang ditinggikan di sini. Selanjutnya Ar-Rahim. Ar-Rahim. Nah, kita membahas haknya. Untuk hak ini berbeda dengan hak yang atas. Untuk hak yang ini, dia bentuknya, kita perbesar dulu, melengkung, menyerupai mata, naik sedikit, lalu ke sini, baru disambung dengan mim. Ini berbeda dengan hak yang ini. Kalau hak yang ini, dia tidak lentur. Ketika diperbesar, sudut. Bentuknya seperti ini. Naik, ini menyudut. Kalau ini, dia melengkung. Kalau ekornya, atau ini paruh ya. Kalau paruhnya sama. Semua menghadap ke samping. Lain halnya dengan Ar-Rahman yang menghadap ke bawah. Selanjutnya, untuk giginya. Gigi sin yang ini. Nah, kalau
Ar-Rahim, ha ke iya pada Ar-Rahim seperti ini, dia giginya terlihat seperti ini. Nah, untuk Ar-Rahim yang seperti ini, dia cukup diangkat saja dari huruf H lanjut ke mim. Kesalahan yang sering terjadi pada kalimat ini, pada susunan ini, biasanya dia sudah mencapai gigi ini tapi disambungkan dengan huruf mim yang seperti ini, yang pada akhirnya ini menjadi kesalahan fatal. Ini untuk satu huruf, sementara ketika diangkat ini juga untuk satu huruf. Makanya ketika H mau digabungkan dengan mim yang di tengahnya ada iya, di sini jangan dikasih gigi, langsung saja diangkat. Sini naik, turun. Sini. Nah. Untuk pembahasan kali ini dicukupkan sekian. Terima kasih.